Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sahara dengan NPM 2008260001. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya pada blok endokrin, metabolism, dan nutrition. Dengan judul Seroptalmia, di mana seroptalmia ini merupakan kekeringan pada konjungtiva dan kornea mata akibat defisiensi vitamin A, yang merupakan salah satu penyebab utama kebutaan yang dapat dicegah terutama pada anak-anak yang tumbuh kembang. Untuk etiologinya itu sendiri yaitu terjadi karena defisiensi vitamin A yang diakibatkan asupan yang kurang, malabsorpsi, kemudian kebutuhan yang meningkat ataupun faktor sosial dan ekonomi, dan bisa terjadi karena infeksi yang memperburuk kondisi. Untuk gejalanya ada beberapa seperti rabun senja di mana sulit melihat saat cahaya redup, kemudian konjungtiva tampak kering dan kusam, bercak berbusa putih pada konjungtiva, kornea kering dan berawan, kemudian pelebaran kornea sehingga terjadinya kondisi darurat, bisa menyebabkan kebutaan permanen. Kemudian bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang menetap. Untuk faktor risikonya pada seroptalmia ini yaitu ada usia anak yang balita dari umur 6 bulan sampai 6 tahun yang kebutuhan di mana memerlukan kebutuhan tinggi nutrisi, kemudian malnutrisi, asupan vitamin A yang rendah, kemudian penyakit infeksi seperti penyakit campak atau measles, kemudian diare kronis. Kemudian ada infeksi parasit usus, malabsorpsi usus, dan penyakit pankreas. Kemudian kurangnya akses program suplementasi vitamin A. Untuk komplikasi pada seroptalmia ini yaitu ada keratomalacia di mana pelebaran kornea, kemudian ada kebutuhan permanen akibat ulkus atau parut pada kornea, kemudian infeksi sekunder pada mata seperti keratititis, kemudian endoftalmitis. Kemudian ada peningkatan mortalitas anak di mana defisiensi vitamin A berat meningkatkan risiko kematian pada anak dengan infeksi seperti campak. Kemudian ada cara mendiagnosa pada penyakit seroptalmia ini yaitu dilakukan dengan anamnesis terlebih dahulu. Apakah ada rabun senja atau tidak, kemudian diet yang buruk, kemudian lakukan pemeriksaan mata di mana apakah kekeringan konjungtiva, kemudian apakah ada bercak pada konjungtiva, kemudian apakah korneanya ulkus korneanya baik atau tidak, kemudian status gizi dan kadar vitamin serumnya bagaimana. Kemudian lakukan pemeriksaan penunjang dengan memeriksa kadar vitamin A serum, kemudian tes fungsi hati dan penyerapan lemak bila dicurigai gangguan metabolisme. Kemudian untuk patofisiologi pada penyakit seroptalmia ini adalah dimulai dari berakar pada kekurangannya vitamin A yang mengubah sel-sel epitel di mata menjadi metapalsia dan keratinisasi. Proses ini menyebabkan selaput mata atau konjungtiva mengering dan menebal sehingga berkurangnya produksi air untuk melumasi bola mata dan kerusakan lapisan bening mata atau disebut dengan kornea. Kondisi ini progresif, dapat menyebabkan rabun senja, kemudian munculnya bintik-bintik putih pada bola mata atau kornea, kemudian terdapat ulkus kornea dan bisa mengakibatkan kebutaan permanen jika tidak diobati. Kemudian untuk edukasi pada penyakit seroptalmia ini, yang pertama itu
melakukan program suplementasi pada vitamin A yang rutin, terutama pada balita, misalnya pemberian kapsul vitamin A. Kemudian perbaiki pola makan seperti mengkonsumsi vitamin yang tinggi vitamin A, hewani dan nabati. Contohnya pada wortel, kemudian susu dan sebagainya. Kemudian kontrol infeksi. Apakah ada campak atau tidak, diare kronis atau infeksi parasit dan sebagainya. Kemudian ini referensi yang saya dapatkan. Sekian presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.